Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Gitu ya. Pada hari ini Bu Hani akan melanjutkan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi teks deskripsi. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari teks deskripsi, pengertian, dan juga ciri-cirinya. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, pengertian teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek. Nah, seolah-olah kamu dapat merasakannya dengan panca inderamu, misalkan dapat merasakan dengan penglihatan, pendengaran, atau perasa. Selanjutnya di sini Bu Hani akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Ya, yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Nah, teks deskripsi subjektif ini yaitu deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Nah, kesan ya, berarti kan pendapat dirimu sendiri, pendapat yang menulisnya. Contohnya, misalnya kamu ingin menulis teks deskripsi tentang seseorang. Nah, berarti kan kamu menggambarkan tentang seseorang tersebut. Entah itu tentang wataknya, ya. Nah, lalu kamu menulisnya berdasarkan kesan keseharianmu dengan seseorang tersebut. Atau kamu ingin menggambarkan tentang tumbuhan. Nah, misalnya di depan rumahmu ada pohon mangga nih. Nah, kesan-kesan selama kamu di rumah atau selama kamu mempunyai pohon mangga tersebut sering berbuah, kamu sangat bahagia. Nah, dan buahnya tersebut sangat manis. Nah, itu merupakan kesan. Lalu yang kedua yaitu deskripsi spasial. Nah, deskripsi ini objek yang dijelaskannya hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Contohnya, nah ini tuh tata ruang ya. Misalnya, kamu ingin mendeskripsikan sebuah tempat toko. Nah, toko tersebut kamu deskripsikan dengan memberitahu tentang letaknya itu di sebelah kiri jalan. Di depannya terdapat rumah besar misalnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada objektif. Nah, dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Jadi kamu menulisnya benar-benar apa adanya, nyata. Nah, contohnya misalnya kamu ingin mendeskripsikan suatu tempat wisata, tempat sejarah. Nah, kamu bisa menuliskan tempat sejarahnya itu sejarah awal mulanya seperti apa. Lalu kamu juga bisa menuliskan alamatnya di mana, itu apa adanya. Lalu di sana tuh seperti apa lingkungannya. Lalu di sini Bu Hani akan menjelaskan ciri penggunaan ragam bahasa. Nah, ciri penggunaan ragam bahasa yang pertama ada menggunakan kata-kata khusus. Kata-kata khusus ini contohnya seperti karakter atau watak. Nah, di sini watak. Nah, watak itu bisa dirinci menjadi kata sombong, pembangkang, egois. Nah, di dalam teks deskripsi kamu bisa menulis kata-kata khusus seperti itu tentang watak atau karakter. Nah, ditulisnya dengan kata-kata sombong, pembangkang, egois, atau baik. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat rinci. Nah, ini contohnya ada kalimatnya Rasti, salah satu anak yang sombong di kelasnya. Nah, kamu bisa diperinci di dalam teks deskripsi yaitu dengan menulis dia suka memamerkan harta ayahnya, dia merasa dirinya paling cantik. Dari kata sombong itu bisa menjadi kalimat memamerkan harta atau merasa paling cantik. Lalu yang ketiga, menggunakan sinonim. Ingat ya, sinonim itu yaitu persamaan. Nah, kata indah bisa ditulis yaitu dengan elok, molek, permai, atau cantik. Selanjutnya menggunakan majas. Nah, majas merupakan kata-kata kalimat kiasan. Nah, di sini majasnya seperti contohnya personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, di sini ada kalimat angin pun berbisik. Nah, padahal kan yang berbisik itu biasanya manusia ya. Kata-kata dia berbisik gitu. Nah, di sini angin pun berbisik. Jadi seolah-olah angin itu seperti manusia, dia dapat berbisik. Lalu yang kelima menggunakan kata ganti. Beliau menjadinya. Contohnya di sini, beliau pergi berjualan ke pasar dengan menaiki sepeda bututnya. Jadi kata ganti beliau itu yaitu nya pada kata bututnya. Jadi maksudnya menaiki sepeda bututnya itu nya itu adalah si beliau tersebut.
Nah, ini merupakan cara menentukan isi teks deskripsi. Yang pertama, kamu membaca keseluruhan teksnya. Lalu yang kedua, kamu menentukan ide pokok setiap paragraf. Lalu yang ketiga, menentukan isi teks deskripsi. Ini ada contoh teks deskripsi. Yang pertama tentang binatang. Nah, di sini ada kucing. Nah, di sini ditulis nih deskripsi mengenai kucing, namanya adalah Kenzi. Dia adalah kucing kesayanganku. Nah, di sini nih ditulis tentang ciri-ciri si Kenzi tersebut. Nah, semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Sedangkan ekornya berwarna coklat dan sangat mengemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Nah, dari tulisan ini kita dapat merasakan kita seolah-olah melihat kucing tersebut walaupun hanya ditulis oleh sebuah tulisan deskripsi ini. Lalu nih, ini tentang alam. Nah, di sini tentang gunung ya. Nah, di sini contohnya, gunung adalah salah satu kenampakan alam indah yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Nah, di sini juga ditulis, dari atas puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi, sungai dengan air yang jernih. Jadi seolah kita melihat. Nah, lalu di sini keindahan alam ini sangat menyejukkan. Nah, jadi seolah kita merasakan sejuknya tersebut dengan tulisan ini. Nah, lalu di sini juga ditulis, gemercik air sungai di sela bebatuan membuat kita betah jika berlama-lama mendaki gunung. Nah, gemercik air. Nah, gemercik air itu kan berarti kan suara. Nah, seolah-olah kita mendengarnya, kicauan burung juga. Lalu yaitu deskripsi tentang seseorang yang tadi Ibu jelaskan. Nah, di sini contohnya Yuniar Dwi Anggita. Nah, jadi si penulis ini menuliskan tentang Yuniar Dwi Anggita. Nah, tentang nama panggilannya, memiliki wajah yang oval, dia sangat cantik, lalu dia juga seseorang yang ceria. Dituliskan fisiknya seperti apa dan karakternya. Lalu di sini tempat wisata Candi Borobudur. Nah, di sini nih salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati. Nah, di sini ditulis alamatnya. Nah, di sini juga terdapat banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca. Nah, walaupun kita tidak datang ke Candi Borobudur, seolah-olah kita sudah tahu. Kita bisa mengetahui, melihat ada beberapa buah arca di sana, ada 504. Nah, yang terakhir ini ada deskripsi tentang benda, rumah. Nah, ini yang tadi ya. Di sini rumah dituliskan cat rumahnya besar. Lalu di bagian depannya terdapat teras yang biasa untuk duduk santai. Jadi tulis ciri-cirinya, penggambarannya seperti apa. Ini menggambarkan benda. Untuk penjelasan hari ini hanya itu saja dari Bu Hani. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Hanya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.